Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu semua. Ini saya ada teori yang mungkin bisa untuk pembelajaran bersama ya. Kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Ini saya jadi ingat waktu GSS kemarin materinya Pak Randu itu, beliau kan presentasi ya. Setiap 5 tahun itu ada MLM yang booming. Setiap 5 tahun tuh ada MLM yang meledak gitu kan di Indonesia setiap 5 tahun. Nih anggap aja ini tahun pertama, tahun kelima, tahun ke-10, berarti kan setiap 5 tahun gitu kan. Setiap 5 tahun pasti ada MLM baru yang meledak di Indonesia, network marketing gitu ya. Tapi nah, setiap 5 tahun ini diiringi money game yang meledak juga. Di balik MLM itu pasti ada perusahaan yang mendirikan money game gitu kan. Sehingga di tahun ke-5 atau ke-6 MLM ini biasanya turun, nanti ada MLM baru lagi, ini turun lagi kan gitu kan. Nah saya tidak mau membahas itu karena kemarin di GSS kan dibahas sama Pak Randu ya. Nah saya mau membahas ini ingatan saya sih. Jadi yang namanya MLM, multi level marketing ya, itu ada masanya, ada kalimatnya itu lebih tepatnya adalah momentum, ada momentumnya. Ini tahun pertama misalkan, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, 1, 2, 3, keempat tahun ya. Ini tahun katakanlah MLM ya, katakanlah best gitulah. MLM best tahun keempat, kelima, tahun keenam, tahun ketujuh. Gitu kan. Biasanya itu MLM itu begini, pertumbuhannya tuh begini grafiknya. Gini. dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh ini biasanya naik. Tapi nih menurut pengalaman saya di dunia per MLM-an gitu ya, tahun ke-6 adalah tahun penentuan. Di tahun ini adalah bukan momentum lagi. Kalau ini adalah momentum mulai dari tahun 0 ya. Momentum. Nah, di tahun ke-6 ini sebuah industri MLM akan menentukan nasibnya. Apakah industri itu akan begini? Apakah akan begini? Melanjutkan ini ya. All time high ATH. Kalau enggak paham all time high ya enggak tahu jelasinnya. Ya ketik aja di ChatGPT apa itu artinya all time high gitu ya. Apakah akan all time high lagi? Apakah akan begini kurvanya? Apakah akan begini atau malah akan begini? Nah, ini tahun ke-6 ini. Tahun ke-6 MLM itu apapun mereknya anggap aja best gitu ya. Anggap aja PT Best. Di tahun ke-6 ini industri MLM itu tidak akan membahas momentum lagi karena momentumnya sudah dilewati tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini begini pasti apapun mereknya. Kalau MLM. Kalau money game lain cerita. Money game itu tahun bulan, hitungannya bulan. 12 bulan biasanya. Habis bulan ke-12 apakah akan gini atau akan gini. Lah ini kita ngomongin network marketing ya, atau MLM ya. MLM secara umum lah gitu. Nah, Bapak Ibu teman-teman yang sudah bergabung di BES ini sejak tahun 2018 ya, kita sudah memasuki tahun ke-7. Artinya tahun ke-7 ini bukan tahun penentuan, penentuannya udah tahun kemarin, tahun ke-5 itu, tahun ke-6. Kita kan bisa merasakan di tahun ke-6 itu kan ndredeg ya gitu. Tahun ke-6 itu ndredeg dalam tanda kutip. Apakah bisnis ini akan all time high lagi? Apakah akan gini atau apakah akan begini gitu kan. Nah, kalau menurut penilaian saya di PT Best ini untuk saat ini di tahun ke-7 ini begini Bapak Ibu. Menurut saya loh ya. Kalau menurut teman-teman begini ya enggak tahu gitu ya. Apakah begini ya kan enggak tahu. Atau di antara ini ya gitu kan. Nah, kita tidak tahu apakah di tahun ke-7, ke-8, ke-9 nanti apakah akan begini atau enggak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi arah pergerakan MLM di tahun ke-6 ini kedepannya akan seperti apa. Nah, ada prediksi gitu kan. Di antaranya itu banyak faktor. Itu faktor kejenuhan dari bisnis ini. Orang-orang sudah merasa jenuh walaupun rewardnya mungkin ditinggikan, rewardnya dimudahin, tapi ada faktor kejenuhan yang sulit diobati. Nah, bagaimana mengobati faktor kejenuhan ini ya?
banyak cara juga, nanti dibahas di home sharing gitu ya. Harusnya mentor-mentor leader bisa ini. Nah, yang kedua adalah faktor selain kejenuhan adalah bisnis tersebut atau MLM tersebut gitu ya, bukan hanya PTBS tapi semua apapun mereknya ya. Bisnis MLM tersebut di tahun ke-6 ini apakah punya inovasi atau tidak. Entah itu dari produknya, entah dari marketing plan-nya, entah dari apa ya, pokoknya banyak lah, inovasi perusahaan itu banyak. Nah, inovasi ini akan bisa menentukan arah tahun berikutnya setelah tahun ke-6 ini. Nah, kalau saya pribadi ya, PTBS ini sudah memberikan beberapa inovasi untuk menanggulangi bagaimana bisnis ini biar tidak begini. Nah, gitu kan. Salah satunya dengan Brilian ini adalah salah satu inovasi biar bisnisnya PTBS ini tidak ke arah penurunan. Minimal tahun ini gini dulu lah gitu kan. Tahun depan 2026 bisa jadi begini gitu kan. Karena akan kejenuhan ini akan bisa hilang karena banyak orang akan semangat lagi ya di program Brilian ini. Dan salah satu inovasi PTBS ini kan salah satunya di program Brilian ini tanpa menghilangkan inovasi Brilian ya, tanpa mengirimkan yang CH. Kecuali CH ini dihancurkan gitu ya, dihapus. Nah, itu lain cerita itu. Tapi CH-nya ini kan tidak dihancurkan. CH-nya tetap dibiarkan, dikerjakan silakan, enggak juga enggak apa-apa gitu kan. Nah, itu Bapak Ibu teman-teman semua. Kalau menurut saya, kalau menurut Bapak Ibu bagaimana? Silakan ketik di kolom komentar biar grup ini tambah ramai.